menjelaskan materi yang saya pahami tentang statistik penelitian pendidikan, yaitu analisis regresi. Sebelum masuk pada materi yang akan saya jelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marliza, saya dari kelas 3C Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Suskaria. Slide pertama, kita bisa lihat apa itu analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur hubungan statistik antara dua variabel atau lebih, di mana variabel tersebut adalah variabel X yang mempengaruhi dan variabel Y yang dipengaruhi. Baiklah, kita masuk ke slide kedua. Dalam pengukuran suatu analisis, terdapat macam hubungan, yaitu hubungan searah atau positif, kedua, hubungan kebalikan atau negatif, dan ketiga, tidak ada hubungan. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan pertama, yaitu adalah hubungan searah atau positif. Hubungan searah atau positif ini adalah apabila variabel X akan mempengaruhi variabel Y yang searah. Maksudnya adalah jika variabel X bertambah, maka variabel Y juga bertambah. Di sini saya akan kasih contoh, yaitu adalah jika penjualan, contohnya adalah hubungan antara pengeluaran ikan atau sama dengan X dan jumlah penjualan atau sama dengan Y. Di sini maksudnya adalah jika pengeluaran ikan bertambah, maka jumlah penjualan juga bertambah, begitu juga sebaliknya. Baiklah, kita masuk ke hubungan kedua, yaitu hubungan bersifat negatif atau berlawanan. Jika dibilang hubungan ini bersifat negatif, apabila perubahan variabel X akan mempengaruhi variabel Y jika pada arah berlawanan. Di sini kita bisa lihat contohnya adalah hubungan antara tingkat usia kendaraan sama dengan X dengan tingkat penjualan sama dengan Y. Oke, kita masuk ke hubungan ketiga, yaitu tidak ada hubungan. Dikatakan tidak ada hubungan apabila perubahan variabel X tidak akan mempengaruhi pada perubahan variabel Y. Sekarang kita akan masuk kepada penggambaran garis regresi. Ada dua cara untuk penggambaran tersebut. Yang pertama, metode diagram berserak atau pencar, dan yang kedua adalah metode jumlah kuadrat terkecil. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu diagram berserak. Diagram berserak adalah menunjukkan titik-titik, dan titik-titik tersebut merupakan hasil dari variabel bebas maupun tak bebas. Diagram pencar tersebut memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat bagi kedua variabel tersebut. Dan yang kedua adalah dapat membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Dan ini dia berbagai bentuk contoh dari diagram pencar. Ada 6 di sini dan bisa kita lihat masing-masing itu berbeda bentuk. Jadi tergantung pada grafiknya. Nah, ini contoh dari tabel perhitungan diagram pencar. Di sini ada tabel dan grafik di mana itu bisa menentukan, dari tabel tersebut bisa menentukan hasil titik-titik pada grafik ini. Di sini cara mencarinya adalah kita lihat dari sampel karyawannya ada 8 dan bisa kita lihat dari hasil produksi lusin sama dengan Y dan skor tes kecerdasan sama dengan X. Di sini kita bisa lihat grafiknya pada koordinat Y terdapat, misalnya kita cari contoh 1 adalah 30 Y-nya dan X-nya adalah 6. Di sini kita cari koordinat 30 ini. Di sini 30, kita cari pada X 6. Di sini. Maka kita bikin titik-titiknya di tengah-tengah ini, maka bisa menentukan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara kedua untuk penggambaran garis regresi, yaitu metode jumlah kuadrat terkecil. Regresi merupakan suatu alat untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar disebut persamaan regresi. Oke, slide selanjutnya.
Untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil, sehingga bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di sini saya akan menjelaskan keterangannya ya. Y adalah nilai estimate variabel terikat. A adalah titik potong garis regresi pada sumbu Y. B adalah gradien garis regresi, dan X adalah nilai variabel bebas. Perhitungan analisis regresi juga bisa dipermudah menggunakan rumus dalam bentuk penyimpangan nilai tengah variabel X dan Y, yaitu X dan Y. Berikut adalah simbol dari perhitungan analisis regresi menggunakan rumus dari penyimpangan variabel X dan Y, yaitu X sama dengan X kurang X, Y sama dengan Y kurang Y, dan XY sama dengan X kurang X dalam kurung Y kurang Y. Oke, sekarang rumus dari A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung pada nilai A sama dengan Y kurang BX, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke tabel perhitungan dari metode jumlah kuadrat terkecil. Di sini kita bisa lihat ada satu tabel di mana ada 8 sampel dari karyawan tersebut. Di sini kita sudah dapat hasilnya dari Y aksen dan X aksen. Di sini ada hasil dari Y aksen adalah 37 dan X aksen adalah 7. Kita pertama di tabel keempat kita bisa lihat hasil Y dikurangi aksen adalah, kita bisa mencarinya dari Y di sini adalah 30 dan Y aksen adalah 37, berarti hasilnya min 7. Begitu pula seterusnya. Dan sekarang kita mencari X kurang X aksen. Di sini X-nya adalah 7 dan X di sini adalah 6. Berarti 7 dikurang 6 adalah min 1. Dan sekarang kita masuk ke XY-nya. XY ini kita kalikan Y, X dikali Y berarti min 7 dikali min 1 sama dengan 7. Dan sekarang kita mencari X kuadratnya. X kuadratnya adalah min 1 dikali min 1 adalah 1. Dan kita mencari Y kuadrat adalah 7 dikali 7 adalah 49. Contoh berikutnya dari metode jumlah kuadrat terkecil memakai rumus penyimpangan A sama B adalah, di sini kita bisa lihat rumus dari B adalah sigma XY dibagi sigma kuadrat. Tadi kita bisa lihat hasil dari XY adalah 185 dan hasil dari X kuadrat adalah 36. Jadi dibagi itu hasilnya 5,138. Jika digenapkan berarti 5,14. Dan A-nya adalah sesuai rumusnya A sama dengan Y aksen dibagi BX aksen sama dengan 37. Berarti 37 dikurang 5,14. Di sini X-nya adalah 7, berarti 1,02. Itu hasilnya. Dan di bawah ini adalah rumus dari Y aksen sama dengan 1,02 ditambah 5,14X. Tadi kan ada rumus Y aksen sama dengan A tambah BX. Di sini hasilnya A adalah 102 dan di sini hasil B adalah 5,14. Jadi di bawahnya kita bisa cari menurut apa yang kita mau. X sama dengan 3 cuma ditambahkan, misalnya X sama dengan 3, Y aksen sama dengan 1,02 tambah 5,14 berarti X-nya 3. Terus 5,14 dikali 3 baru ditambah 102 sama dengan hasilnya 16,44. Begitu juga seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang saya